Waalaikumsalam, silahkan Nak Rifka. Iya Ibu, terima kasih. Ya Nak Rifka, bagaimana kabarnya Nak Rifka hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Ibu. Alhamdulillah baik ya. Nak Rifka kesini habis belajar apa? Tadi saya habis belajar bahasa Inggris Ibu. Oh ya, bagaimana pelajarannya? Apakah menyenangkan menurut Nak Rifka? Lumayan menyenangkan sih Bu. Saya masih agak kurang paham tentang masalah kosakatanya. Cuma masih bisa saya pahami lah Ibu. Oh iya. Ibu dengar kamu kemarin dapat Olimpiade Matematika ya, juara? Iya Ibu, Alhamdulillah saya dapat juara 1 Ibu. Alhamdulillah hebat. Oh iya, Nak Rifka sudah tahu kenapa Nak Rifka datang ke sini? Saya tidak tahu Ibu, ada apa? Jadi begini Nak Rifka, Ibu dapat laporan dari wali kelas kamu bahwa kamu sering tidak kumpul tugas yang diberikan, benar begitu? Iya Ibu, benar. Nah, maka dari itu kita akan melakukan konseling. Tujuannya yaitu supaya Nak Rifka bisa mengubah perilaku menunda-nunda tugas yang Nak Rifka lakukan itu. Iya Ibu, bisa. Sebelum kita melakukan konseling, jadi di dalam konseling ini ada aturan-aturan yang harus kita lakukan, di mana di sini Ibu minta Nak Rifka mau terbuka dan Ibu minta Nak Rifka terbuka untuk menceritakan segala apa yang Nak Rifka pikirkan, rasakan, dan Ibu tidak mau Nak Rifka ada yang ditutup-tutupi nih, seperti itu. Dan Nak Rifka tidak perlu khawatir, di sini Ibu jamin apapun yang Nak Rifka sampaikan dan katakan Ibu akan rahasiakan, karena di sini Ibu terikat dengan asas kerahasiaan. Nah, di situ kita konseling ini hanya kita berdua yang tahu isinya apa. Nah, Nak Rifka setuju tidak untuk mengikuti konseling hari ini? Saya setuju Ibu. Nah, dalam konseling ini ada waktu yang harus kita sepakati, dan di sini kita akan melakukan konseling selama 30 menit. Apakah Nak Rifka bisa? Iya Ibu, saya bisa. Ya, baik. Sebelum kita memulai konseling ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran. Baik, doa dimulai. Doa selesai. Nah, jadi begini Nak Rifka, kemarin itu Ibu berpapasan dengan Bu Rahma. Terus Bu Rahma cerita sama Ibu, katanya Rifka itu kok belum mengerjakan tugasnya ya, udah beberapa tugas belum dikumpulkan. Nah, kalau Ibu boleh tahu apa sih yang terjadi sampai tugas-tugasnya Nak Rifka ini belum dikerjakan? Coba ceritakan Nak Rifka. Jadi begini Ibu, tugas-tugas dari mata pelajaran yang lain itu saya sudah selesai mengerjakannya. Namun pelajaran fisika itu saya masih belum mengerjakannya Ibu, karena banyaknya tugas dan harus praktek, makanya saya tidak bisa mengerjakan tugasnya karena banyaknya tugas yang diberikan Ibu. Nah, kalau dari itu, kalau boleh tahu Ibu, apa kesehariannya Nak Rifka mulai dari pagi sampai malam? Jadi kalau pagi ketika saya bangun itu Ibu, saya mandi dan memulai sarapan terlebih dahulu. Terus sesudah itu saya lanjut untuk berangkat ke sekolah. Pas saya
pulang dari sekolah itu saya biasanya dulu berbersih diri, dan setelah saya melakukan bebersih diri itu saya biasanya langsung tertidur Ibu. Jadi setelah bangun saya kerja tugas, tapi jika teman saya memanggil saya untuk pergi keluar begitu Ibu, jalan-jalan, saya biasanya mengikuti teman saya begitu Ibu. Jadi ambil keluar jalan-jalan atau nongkrongnya itu di hari sekolah ya? Iya Ibu, seperti itu. Terus PR-nya bagaimana? PR yang lain aman sih Bu, tapi untuk mata pelajaran fisika itu sendiri itu tidak selesai Bu. Ya, Ibu rasa Nak Rifka ini kerjakan tugas dari Ibu Rahma, soalnya kan tugas yang lain belum selesai ya. Iya Bu. Terus Ibu dengar tadi masih sempat nongkrong. Menurut Ibu kan tugas yang lain bisa selesai, berarti tugasnya dari Ibu Rahma itu tugas fisika juga pasti bisa diselesaikan ya. Jadi ada hubungannya dengan video yang Ibu akan berikan nanti. Jadi ayo kita nonton dulu videonya, siapa tahu ini bisa membantu Nak Rifka untuk manajemen waktunya. Iya Bu. Bu ya. Nah, video ini ada hubungannya dengan masalah yang Nak Rifka hadapi sekarang tuh ya. Apakah linknya dikirim ke saya Ibu atau langsung dilihat dari laptop Ibu? Langsung di sini saja. Oh, iya. Psikolog. Kali ini kita akan membahas mengenai self management. Self management adalah proses di mana klien mengarahkan sendiri perubahan tingkah lakunya dan strategi terapeutik atau beberapa kombinasi strategi. Ada pula tujuan dari self management ini agar individu secara teliti dapat menempatkan diri dalam situasi-situasi yang menghambat tingkah laku yang mereka hendak hilangkan dan belajar untuk mencegah timbulnya perilaku atau masalah yang tidak dikehendakinya. Dalam arti, individu dapat mengelola pikiran, perasaan, dan perbuatan mereka sehingga mendorong pada penginderaan terhadap hal-hal yang tidak baik dan meningkatkan hal-hal yang baik dan benar. Pada dasarnya, self-management ini merupakan salah satu penerapan teori modifikasi perilaku, yaitu gabungan dari behavioristik dan kognitif sosial. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan pada beberapa masalah terkait dengan diri sendiri, di mana tingkah laku dapat diubah berdasarkan kemauan sendiri. Self-management ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan prestasi belajar, mengontrol berat badan, mengurangi kebiasaan merokok, kebiasaan belajar yang buruk, kecemasan, dan dapat juga mengurangi kebiasaan perkataan yang negatif. Ada beberapa juga prinsip dari self-management ini. Yang pertama ada self-regulation. Individu cenderung menjadi waspada ketika perilaku mereka mendatangkan konsekuensi yang tidak diharapkan. Yang kedua ada self-control, di mana individu tetap memiliki komitmen dan menjalankan program perubahan perilaku meskipun di salah satu sisi individu mengalami konsekuensi yang tidak mengenakan bagi diri dia. Yang terakhir adalah self-attribution, di mana individu percaya bahwa dirinya bertanggung jawab atas terjadinya sesuatu dan yakin kesuksesan yang diraih karena kemampuan personalnya. Kemudian apa sih kendala-kendala dari self-management ini? Kendala-kendalanya diantaranya bisa tidak ada motivasi dan komitmen yang tinggi pada individu, terus bisa juga target perilaku seringkali bersifat pribadi dan persepsinya sangat subjektif, terkadang sulit dideskripsikan sehingga. Nah, sudah. Jadi
Dari video tadi hubungannya dengan masalah Nak Rifka hadapi sekarang itu apa? Iya Bu, jadi tadi video yang Ibu berikan itu mengatakan tentang manajemen waktu, dan di situ mengatakan pasti kita tidak enak jika ada teman yang ajak kita kumpul atau nongkrong, pasti kita akan iakan saja ajakan teman kita. Padahal dalam hati kita itu masih banyak tugas yang belum saya kerjakan. Jadi apabila jika menolak ajakan teman saya takut dikata-katain teman saya bahwa saya sombong lah atau apalah. Jadi jika kita bisa menggunakan manajemen waktu dengan baik, pasti semua urusan yang kita hadapi akan berjalan dengan baik, dan itu tidak membuat saya stres begitu Ibu. Ya betul sekali Nak Rifka. Dan Ibu tekankan ya, apabila ada yang ajak seperti itu jangan ragu untuk mengatakan tidak, karena kita harus bisa memilah apa yang harus kita lakukan dan apa yang menjadi prioritas kita. Nah, Ibu coba tanya sekali lagi, permasalahan Nak Rifka ini apa sih yang menjadi pokok permasalahannya? Jadi masalah saya itu tentang dalam mengerjakan tugas. Waktu tugasnya seperti tugas yang diberikan oleh Ibu Rahma, tapi saya lebih memilih untuk pergi nongkrong di luar sampai larut malam daripada mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ibu Rahma sendiri. Jadi pas saya sampai di rumah itu, jadi saya merasa mengantuk dan saya tidak punya semangat lagi untuk membuka tugas yang diberikan oleh Ibu Rahma. Mungkin begitu saja Ibu. Nah, itu artinya Rifka belum memanfaatkan waktu dengan baik ya. Nah, jadi karena permasalahannya pengelolaan waktu yang kurang efektif, maka Ibu ingin Rifka membuat jadwal yang akan dilakukan sehari-hari. Ibu ingin Rifka menuliskan kegiatannya selama seharian full itu. Nah, silahkan Nak Rifka. Tentang apa ini Bu yang akan kita tulis? Manajemen waktu. Ya, jadwal sehari-hari Nak Rifka yang akan dilakukan. Okay. Saya sudah Ibu menulisnya. Oke, baik, sini dulu ya. Oke, pertama bangun pagi berdoa. Oke. Ini masih ada Ibu lihat pergi nongkrong dengan teman. Ini berlaku kalau ada PR atau ada PR, atau ini berlaku untuk ke semua hari? Sepertinya untuk semua hari sih Bu. Apabila ada ajakan teman, saya pasti ikut ajakan teman saya Ibu. Untuk semua hari dan pas ada ajakan gitu ya? Iya. Aduh, mungkin Ibu coret dan bisa hilangkan ya. Iya. Nanti sekarang Nak Rifka berlatih untuk mengatakan tidak ke temannya. Ini ada ngedrakor. Ada ngedrakor baru kerja juga kayaknya untuk hari sekolah ini. Nah, untuk hari sekolah sepertinya ini di skip dulu ya ngedrakornya, karena di hari sekolah. Kalau saran Ibu sedikit, jadi kalau pulang dari sekolah Nak Rifka itu makan dulu, makan malam. Lalu selanjutnya jika sudah terisi
tenaganya, mungkin Nak Rifka langsung kerjakan tugasnya. Nah, kalau makan malam kan biasanya jam 7 lah ya. Nah, 7.30 sampai jam 9 itu Nak Rifka bisa gunakan untuk kerja tugasnya. Baru setelah itu bisa langsung tidur. Atau mungkin Ibu tambahkan, Nak Rifka ini bisa menyiapkan dulu apa-apa yang akan dibawa untuk besok, supaya jika pagi tidak keteteran menyiapkannya. Iya Ibu, baik. Jadi ini jadwalnya sudah Ibu seleksi, jadi mohon dicatat ulang nanti. Ini Nak Rifka sudah setuju dan siap melakukan ini. Saya setuju Bu, supaya saya bisa membagi waktu saya dengan baik lagi Bu. Ya, kita sudah sepakat ya. Ini akan dilaksanakan Nak Rifka, dan Ibu ingin Nak Rifka mengisi lembar kerja LKPD ini. Silahkan diisi dulu ya. Sudah Nak Rifka? Sudah Ibu. Oke, baik. Ibu bacakan ya. Iya Ibu, boleh. Jadi di sini, apakah Anak Rifka ini sudah memperoleh pengetahuan dari layanan yang sudah Ibu berikan? Iya sudah Ibu. Oke, sudah ya. Pengetahuan apa yang Rifka peroleh, kalau boleh tahu? Yang saya bisa ambil itu yang dimana adanya manajemen waktu, yang dimana di situ supaya saya bisa membagi waktu saya dengan baik, yang dimana saya bisa mengerjakan tugas sekolah dengan tepat waktu, dan bisa jalan ataupun bisa nongkrong sama teman saya lagi dengan baik. Oke, bagus sekali. Selanjutnya, apakah Nak Rifka menyadari pentingnya layanan yang sudah Ibu berikan? Iya Bu, layanan yang Ibu berikan itu sangat penting buat saya, karena saya biasanya tidak bisa dalam membagi waktu saya Ibu. Begitu. Nah, dan itu bisa merubah diri Nak Rifka untuk manajemen waktu mengerjakan tugas ya. Oke, bagus sekali Nak Rifka. Sudah paham ya? Iya. Selanjutnya, apakah Nak Rifka meyakini diri akan lebih baik apabila bersikap sesuai layanan yang sudah Ibu berikan? Iya Bu. Oke, yakin ya? Iya Bu, yakin sekali. Oke, dari jadwal yang sudah kita susun, Ibu ingin membuat kesepakatan apabila ini terlaksana dengan baik, maka Nak Rifka akan mendapatkan hadiah dari Ibu. Setuju? Setuju sekali Bu kalau ada hadiahnya. Nah, tapi sebaliknya, jika Nak Rifka belum melaksanakan kegiatan ini yang sudah kita sepakati, Nak Rifka mungkin akan mendapatkan sedikit hukuman ya dari Ibu. Iya Ibu, saya akan menerima hukuman dari Ibu ketika saya tidak melakukan apa yang Ibu yang baik. Nah, kita bahas dulu hadiahnya ya, biar Nak Rifka semangat. Nah, sebelumnya Ibu mau tahu hobinya Nak Rifka itu apa sekarang? Hobi saya sekarang itu saya lagi suka membaca buku seperti membaca novel atau webtoon, atau biasa disebut dengan komik. Oh ya, oke. Untuk kegiatan lanjutan kita, apabila Nak Rifka belum bisa melaksanakan ini dengan baik, akan diadakan kembali konseling individual. Dan mungkin Ibu akan mengundang orang tua Nak Rifka perihal permasalahan Nak Rifka yang belum tuntas ini, begitu. Ibu mau tanya lagi,
pesan dan kesan Nak Rifka setelah mengikuti konseling ini bagaimana Nak Rifka? Uh, Selama mengikuti proses konseling hari ini Bu, saya sangat senang sekali karena dimana saya bisa mempelajari tentang apa itu manajemen waktu. Terus kalau apabila ada teman yang ajak kita untuk pergi nongkrong bareng itu, saya akan tidak ragu lagi untuk menolak ajakan mereka untuk demi kebaikan saya sendiri. Nah, itu baik sekali Nak Rifka. Mungkin waktu yang kita sepakati sudah habis waktunya, yaitu selama 30 menit. Mungkin kita cukupkan konseling ini untuk kali ini ya Nak Rifka. Iya Ibu. Karena tadi kita mulai dengan doa, maka kita tutup juga dengan doa. Nah, supaya apa yang Nak Rifka dapatkan tadi bisa menjadi berkah dan bisa Nak Rifka lakukan dengan lancar. Oke, doa dimulai. Doa selesai. Oke Nak Rifka, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah datang ke Ibu. Apabila ada yang ingin Nak Rifka sampaikan atau apa yang Nak Rifka butuhkan, silahkan datang ke sini lagi ya Nak Rifka. Nah, silahkan masuk ke kelasnya karena sepertinya Ibu Rizka sudah menunggu ya. Ya Ibu, terima kasih banyak. Saya permisi dulu Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Nak Rifka.